Profesi di muka bumi ini, profesi yang paling mulia adalah menyampaikan agama Allah, membantu bagaimana agama Allah ini bisa sampai. Allah Jalla Jalaluh berfirman di dalam surat Fussilat ayat 33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Adakah orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak da'a ilallah? Ingat, da'a ilallah. Da'a itu berdakwah kepada Allah. Orang yang paling baik adalah orang yang mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada diri sendiri. Bukan mengajak kepada kelompok, bukan mengajak kepada ormas, bukan mengajak kepada yayasan. Tidak. Da'a ilallah, mengajak kepada Allah. Siapapun orangnya, kemanapun dia berdakwah kepada Allah. Ente mau ikut ana, nggak ikut ana, nggak ada urusan. Ana cuma mengajakmu ikut Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan, ud'u ila sabili rabbik. Muhammad alaihi salatu wassalam, berdakwahlah, ajaklah orang-orang ke jalan Tuhanmu, ke jalan Rabbmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Katakan Muhammad, ini jalanku, aku mengajak ila Allah, kepada Allah ala basirah, di atas ilmu dan amal soleh. Ana wa manittaba'ani, aku bersama orang-orang yang mengikuti aku. Jadi orang yang mengikuti Nabi SAW, dakwahnya itu ilallah. Bukan dakwahnya untuk cari fulus, untuk cari popularitas. Kenapa ente belajar? Enak jadi ustadz tuh. Apa enaknya? Kemana-mana dijemput, kasih makan. Bukan ilallah itu dakwahnya. Dakwahnya untuk kenikmatan dunia. Apa bedanya engkau dengan orang-orang yang mencari dunia? Beda banget. Dosanya lebih besar. Karena dia menjadikan agama tunggangan mencari dunia. Tapi seorang mukmin, dakwah dia ilallah. Wa amila salihan, dan dia beramal soleh. Ini juga penting. Ketika seorang mau berdakwah, paling tidak dia harus beramal soleh. Tapi Ustadz, gimana Ustadz? Ana ini belum beramal soleh. Maksudnya, ana belum sholat malam. Boleh nggak ngajak orang sholat malam? Boleh nggak jamaah? Belum sholat malam, ngajak orang sholat malam? Boleh nggak? Boleh. Boleh jamaah. Dia ngajak, tapi dalam hatinya dia ingin sholat malam. Kadangkala ada orang-orang di muka bumi ini yang bisa sholat malam, tapi nggak bisa puasa sunnah. Ada. Jadi kita ngelihat nih, punya sohib nih ya, kita lihat dia sukanya begadang. Kita sukanya tidur habis isya. Kita ngomong, ente kan susah sholat malam, susah tidur malam tuh. Usahakanlah ente itu sholat malam, pahalanya sholat malam dia jelasin ya. Seakan-akan dia orang yang sholat malam gitu, padahal dia nggak sholat malam gitu. Jelasin gitu. Nggak apa-apa, tapi niatnya dia ingin mengamalkan, bukan membohongin orang. Ada orang yang nyuruh orang berbuat baik, tapi dia sendiri tidak ingin mengamalkan. Dia sekedar sebagai khatib Dimashq. Ada cerita tuh. Ada cerita namanya khatib Dimashq, penceramah Damaskus. Oh, ini orang ini ceramah khutbah Jumat. Biasanya tuh rumahnya khatib sama imam tuh di sebelahnya masjid. Rumahnya di sebelahnya tuh. Habis sholat Jumat, si suami ini biasanya makan makanan yang enak ya, prasmanan lah, semuanya ada. Tahu-tahu si istri dengar suaminya ceramah Jumat, menyuruh orang bersedekah, menyuruh orang berbuat zuhud, agar tidak duniawi, agar mencari dunia untuk akhirat ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kau tidak akan mencapai tingkat kebaikan sampai menginfakkan yang kau cintai. Istrinya dengar di rumah. Masya Allah, katanya, kayaknya suamiku berubah ini, kata dia. Tuh makanannya dia sedekahkan jemaah ke tetangga-tetangganya.
Selesai khutbah Jumat, pulang ke rumahnya. Hei, yo, mana makan siang? Makan siang apaan? Kata dia. Ana sudah sedekahkan sama tetangga. Ana pikir ente udah berubah, kata dia. Kata suaminya, ana tuh ceramah buat orang-orang Damaskus, bukan buat ente, kata dia. Subhanallah. Yang seperti ini berbahaya. Itu yang kelak akan diazab oleh Allah Jalla Jalla ketika menyuruh orang berbuat baik. Atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum. Kau menyuruh orang berbuat baik, kau lupa dengan dirimu sendiri. Itu yang berbahaya. Tapi kalau kita nyuruh orang sholat malam, kita tahu pahala sholat malam. Tapi sebagian orang nggak bisa, jamaah. Berat dia ya. Karena mungkin dia pulang kerja, kecapean. Tapi ada orang yang kerjanya santai. Sampaikan. Tapi syaratnya ingat, orang yang mengajak kepada Allah wa amila solehan, dia beramal soleh. Dia harus mengamalkan apa yang dia dakwakan semampu dia. Terus bagaimana Ustaz? Kalau dia tidak menyampaikan karena dia merasa nggak nyaman. Ana belum sholat malam, masa nyuruh orang sholat malam? Dosa 2 kali dia. Karena seharusnya dia memberitahu saudaranya tentang amal kebajikan, dia tidak memberitahu dia. Kasih tahu, mungkin dia bisa mengamalkan. Waddalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan orang lain berbuat baik, dia pahalanya sama. Pernah pada suatu hari datang kepada Rasulullah SAW seorang lelaki minta supaya dikasih kendaraan lah, mau ikut, dia nggak punya kendaraan. Rasulullah SAW mengatakan nggak ada kendaraan, tapi coba kau berangkat ke Fulan. Kau berangkat ke Fulan, mungkin Fulan punya. Berangkat ke Fulan, dikasih kendaraan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu seperti orang yang berbuat pahalanya. Maka tunjukkan kepada kebaikan, tapi kita berusaha untuk mengamalkannya. Kalau punya, kita akan memberi. Wa qala innani minal muslimin. Dan orang ini mengatakan, aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Aku muslim. Menyerahkan semuanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Al-Hasan Al-Basri ketika membaca ayat ini, dia memberikan pujian kepada orang yang berdakwah dengan pujian yang Masya Allah. Dia mengatakan, hadza Habibullah, hadza Safiyullah, hadza khiratu khalqillah. Ini orang adalah kekasih Allah, orang yang pilihan milik Allah Jalla Jalaluh. Ajab Allah fi da'watihi. Dia menjawab panggilan Allah. Wa da'an nas ila ma ajab Allah fi da'watihi. Dia mengajak orang untuk mengamalkan apa yang telah dia lakukan, dan dia beramal soleh serta berkata, innani minal muslimin, aku termasuk orang-orang muslim. Hadza khalifatullah. Ini khalifahnya Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Orang yang seperti ini khalifatullah, yang dia mengajak kepada Allah, menyampaikan agama Allah. Para jamaah, tatkala kita mati, ada 3 hal yang akan menemani kita di kuburan, yang akan terus pahalanya mengalir tatkala kita mati. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Antum sampaikan. Antum udah mati terus tuh pahalanya ngalir sama kita. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia masuk Islam, apakah Islamnya Abu Bakar hanya untuk dirinya? Tidak. Langsung Abu Bakar menyampaikan Islam itu. Bahkan ada 5 sahabat yang masuk Islam lewat Abu Bakar As-Siddiq. Siapa saja mereka? Anak kasih hadiah. 5 sahabat yang sholatnya, yang rukuknya, yang zakatnya, yang puasanya terus ada di timbangannya Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar yang ngajak mereka kepada Allah. Siapa tuh 5 sahabat? Semuanya dijamin masuk surga. Mana yang mau angkat tangan? Angkat tangan yang jawab. Utsman bin Affan. Terus 1, ya Allah, nggak apa-apa lah, kasih hadiah. Yang kedua, angkat tangan yang mau jawab 6. Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus Bilal bin Rabah. Oke, nggak apa-apa.
Udah nggak apa, kasih hadiahnya tuh. Antum mau jawab juga? Abdurrahman bin Auf. Betul. Terus? Nggak apa-apa satu. Kasih hadiah. Mungkin banyak hadiahnya di sini. Siapa? Zubair bin Awam. Masya Allah. Kirim sana belakang tuh. Pinjam Zubair bin Awam. Siapa lagi jamaah? Masya Allah. Siapa yang jawab Talha? Kasih itu sana tuh yang jawab Talha. Talha bin Ubaidillah. Tuh 6 nih jadinya sama Bilal bin Rabah ya. Tuh pahalanya ada di mana? Abu Bakar Siddiq. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Orang dapat hidayah lewat engkau. Allah membuat hidayah kepada fulan gara-gara engkau yang nyampaikan, engkau yang mengatakan, engkau yang membawa dia ke masjid. Para jamaah sekarang ini yang penting jamaah tuh bawa ke masjid aja. Ada banyak saudara-saudara kita nggak pernah ikut kajian, ngomong aja, sudahlah, inti ke masjid dulu lah, dengerin lah. Insya Allah di masjid dapat hidayah. Kita bawa ke masjid. Lalu besoknya dia dengar ustadznya menyampaikan tentang sholat berjamaah, tentang sholat subuh berjamaah. Dia sadar, ya Allah ya. Besok dia ke masjid. Siapa yang dapat pahala? Yang ngajak sama ustadznya dapat juga. Itu jangan ngajak doang. Insya Allah kalau ustadznya ikhlas lillahi ta'ala dapat juga. Yang ngajak dapat, bagi-bagi pahala kita jemaah. Bagi-bagi pahala. Itu lebih baik orang dapat hidayah lewat kita. Itu lebih baik daripada kita dapat hadiah humrun na'am. Humrun na'am tuh apa? Onta merah. Dulu kendaraan paling mahal di Arab sana adalah onta merah. Sekarang nih, makanya kalau kita lihat mobil-mobil yang mewah tuh yang merah-merah gitu kan, seneng banget tuh. Itu lebih baik. Kita kadang-kala ditanya, ente lebih baik mana? Dikasih mobil apa? Mobil Ferrari lah. Ama fulan dapat hidayah lewat engkau. Antum lebih senang mana? Hah? Bener. Insya Allah nggak kelihatan mobil merahnya dia siapa. Kadang-kala kita ini lebih mikir milih dunia daripada akhirat. Jemaah, subhanallah. Dia mengatakan, iya, sekarang ini Ustaz, nanti Anda cari dakwah yang lain aja lah. Seperti itu. Enggak, ingat, kita harus lihat bahwasanya mobil merah tuh bakal ditinggal. Kita mati, bakal rebutan anak-anak kita. Tapi kalau tuh orang yang dapat hidayah lewat kita, kita mati. Datang tuh amalannya terus. Dia sholat, dia ruku, dia sujud. Kita insya Allah akan mendapatkan pahala itu. Para